Salam olahraga, selamat datang di Rumah Ilmu. Saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda, guru PJOK dari SMP Negeri 48 Surabaya. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada tayangan kali ini saya akan menjelaskan 3 hal, yaitu yang pertama tentang protokol kesehatan, yang kedua himbauan saat berolahraga, dan yang ketiga tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, berikut ini adalah himbauan tentang protokol kesehatan. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan gerakan 6M yang dimulai dari diri kita sendiri. Yuk simak 6M untuk melawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap menggunakan masker dengan benar. Pemerintah menganjurkan 2 masker untuk melindungi kita. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik saja. Kita cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila kita tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Hal ini meminimalisir penularan virus. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan menjaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian seperti mal, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran virus. Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih, kalau makan pasti mencopot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan berbicara, berpotensi terjadi penularan virus corona. Jadi makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, kita tetap di rumah saja ya, selama bisa dilakukan di rumah, misalnya WFH ataupun sekolah online. Dengan di rumah saja, kita sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, kita harus tetap disiplin menggunakan gerakan 6M untuk menjaga diri kita maupun keluarga. Yuk kita jaga kesehatan. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang himbauan saat melakukan olahraga. Himbauan saat melakukan olahraga. Yang pertama adalah warming up sebelum melakukan aktivitas olahraga. Menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga fisik yang berat dan menghindari terjadinya cedera. Yang kedua, berpakaian olahraga saat melakukan aktivitas olahraga agar menyerap keringat dengan baik dan menjaga kelembapan tubuh agar seseorang dapat berolahraga dengan nyaman. Dan yang ketiga, yaitu tentang tujuan pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran tenis meja kali ini yaitu siswa dapat memahami kombinasi dan variasi pukulan forehand dan backhand. Yang kedua, siswa dapat mempraktekkan kombinasi dan variasi pukulan forehand dan backhand. Sebelum kita mempraktekkan kombinasi pukulan forehand dan backhand, kita lakukan pemahaman dulu. Apa sih pukulan forehand dan pukulan backhand? Pukulan forehand adalah pukulan yang dilakukan dengan cara mengayunkan tangan dari belakang ke depan dengan posisi telapak tangan menghadap ke depan. Sedangkan pukulan backhand yaitu pukulan yang dilakukan dengan posisi telapak tangan menghadap ke belakang.
Ada 4 materi yang kita pelajari dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kombinasi pukulan forehand tanpa net. Yang kedua, kombinasi pukulan forehand meja terpasang net. Yang ketiga, kombinasi pukulan backhand tanpa net. Dan yang keempat, yang terakhir, kombinasi pukulan backhand meja terpasang net. Baik anak-anak, pertama kita akan bahas tentang kombinasi pukulan forehand tanpa net. Untuk kombinasi pukulan forehand tanpa net ini kita lakukan secara drilling atau berulang-ulang dengan permainan tidak menggunakan net. Selanjutnya, yang kedua, kombinasi pukulan forehand meja terpasang net. Untuk gerakannya sama seperti kombinasi pukulan forehand tanpa net, cuman bedanya di gerakan ini meja terpasang net. Gerakannya sama, kita lakukan drilling atau kita lakukan berulang-ulang pukulan forehand. Selanjutnya yang ketiga, kombinasi pukulan backhand tanpa net. Untuk kombinasi pukulan backhand tanpa net sama seperti kombinasi pukulan forehand tanpa net, cuman bedanya untuk gerakan yang ini kita melakukan pukulan backhand. Tetap sama, kita lakukan secara drilling atau berulang-ulang. Selanjutnya yang keempat, kombinasi pukulan backhand meja terpasang net. Untuk kombinasi pukulan backhand meja terpasang net sama, tetap kita lakukan secara drilling atau kita lakukan pukulan backhand secara berulang-ulang. Baik anak-anak, sudah pahamkah kalian tentang materi yang Pak Uda tadi jelaskan? Kalau sudah paham, Pak Uda akan mempraktekkan tentang variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand. Untuk itu, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Baik anak-anak, setelah tadi kita melakukan pemahaman tentang variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand, sekarang Pak Uda akan menampilkan gerakannya. Yang pertama, gerakan kombinasi pukulan forehand tanpa menggunakan net.
Gerakan yang kedua yaitu gerakan kombinasi pukulan forehand, meja terpasang net. Untuk gerakan yang ketiga yaitu kombinasi pukulan backhand, meja tanpa terpasang net. Baik anak-anak, untuk gerakan yang terakhir yaitu gerakan yang keempat, kombinasi pukulan backhand, meja terpasang net. Itu tadi adalah 4 gerakan, variasi dan kombinasi pukulan forehand dan backhand. Selanjutnya, Pak Uda akan mempraktekkan modifikasi permainan tenis meja di segmen yang berikutnya. Untuk itu, jangan kemana-mana, tetap di Rumah Ilmu. Kembali lagi di Rumah Ilmu. Untuk segmen ini, Pak Uda akan mempraktekkan modifikasi permainan tenis meja. Baik anak-anak, berikut ini adalah gerakan modifikasi permainan dengan menggunakan kombinasi pukulan forehand dan pukulan backhand.
itu tadi adalah modifikasi tentang permainan tenis meja. Selanjutnya, kalian siapkan alat tulis kalian untuk mengerjakan tugas yang sudah Pak Uda siapkan, yang nantinya kalian berikan ke guru kalian masing-masing sebagai nilai materi tenis meja. Baik anak-anak, tugas yang harus kalian lakukan yaitu yang pertama, menulis soal yang saya berikan di buku tulis kalian masing-masing. Untuk cara menjawab pertanyaan, kalian cukup memberi keterangan di bawah soal. Jika jawabannya benar, maka di bawah soal kalian tulis benar. Jika jawabannya salah, maka di bawah soal kalian tulis salah. Saya ulangi lagi, untuk menjawab soal, kalian cukup memberi keterangan benar atau salah. Jika jawabannya salah, maka di bawah soal kalian kasih keterangan salah. Sebaliknya, jika jawabannya benar, maka kalian memberi keterangan di bawah soal dengan tulisan benar. Soal pertama. Dalam permainan tenis meja, variasi dan kombinasi pukulan forehand adalah pukulan yang telapak tangan menghadap ke depan. Benar atau salah? Pertanyaan yang kedua. Tangan kanan memegang bat, diayunkan dari belakang ke depan dengan posisi telapak tangan menghadap ke belakang. Adalah merupakan gerakan kombinasi pukulan forehand. Benar atau salah? Soal ketiga. Angga merupakan pemain tenis meja. Angga akan melakukan kombinasi pukulan forehand dengan cara tangan kanan memegang bat, lalu diayunkan dari belakang ke depan dan telapak tangan menghadap ke depan. Benar atau salah? Soal keempat. Dalam sebuah pertandingan kejuaraan tenis meja antar SMP sekota Surabaya, Yudi ingin melakukan gerakan kombinasi pukulan backhand. Gerakan yang dilakukan Yudi, tangan kanan memegang bat, diayunkan dari belakang ke depan dan telapak tangan menghadap ke depan. Benar atau salah? Soal yang kelima. Soal yang terakhir. Dalam permainan tenis meja, kombinasi pukulan backhand adalah pukulan yang telapak tangan menghadap ke depan. Benar atau salah? Baik anak-anak, itu tadi adalah materi dan tugas yang sudah Pak Uda berikan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Uda mengingatkan dua hal. Yang pertama, tentang protokol kesehatan. Pandemi belum berakhir. Angka pasien COVID-19 yang masih terus bertambah hanya bisa diatasi dengan gerakan 6M yang dimulai dari diri kita sendiri. Yuk simak 6M untuk melawan COVID-19. Yang pertama, menggunakan masker dengan benar. Meskipun sudah divaksin, kita tetap menggunakan masker dengan benar. Pemerintah menganjurkan 2 masker untuk melindungi kita.
Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun. Hanya 20 detik saja. Kita cuci tangan dengan sabun ya. Boleh menggunakan hand sanitizer apabila kita tidak memiliki akses untuk mencuci tangan dengan sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Jangan mendekat. Jaga jarak setidaknya 2 meter dari orang lain. Hal ini meminimalisir penularan virus. Yang keempat, menghindari keramaian. Nah, kalau menerapkan menjaga jarak, otomatis harus menghindari keramaian seperti mal, pasar, apalagi pesta. Kita nggak mau ada pertukaran virus. Yang kelima, menghindari makan bersama. Wah, ini nih, kalau makan pasti mencopot masker dong. Makan bersama, apalagi saling berhadapan dan berbicara, berpotensi terjadi penularan virus corona. Jadi makan sendiri-sendiri dulu deh. Yang keenam, mengurangi mobilitas. Kalau nggak penting-penting amat, kita tetap di rumah saja ya, selama bisa dilakukan di rumah. Misalnya WFH ataupun sekolah online. Dengan di rumah saja, kita sudah membantu mengurangi transmisi virus. Nah, kita harus tetap disiplin menggunakan gerakan 6M untuk menjaga diri kita maupun keluarga. Yuk kita jaga kesehatan. Dan yang kedua, himbauan tentang sebelum melakukan aktivitas olahraga. Himbauan saat melakukan olahraga. Yang pertama adalah warming up sebelum melakukan aktivitas olahraga. Menyiapkan tubuh untuk melakukan aktivitas olahraga fisik yang berat dan menghindari terjadinya cedera. Yang kedua, berpakaian olahraga saat melakukan aktivitas olahraga agar menyerap keringat dengan baik dan menjaga kelembapan tubuh agar seseorang dapat berolahraga dengan nyaman. Baik anak-anak, semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap di rumah ilmu, saling bantu, saling jaga, mencari ilmu di rumah saja.